kajian fikihnya sampai dalam pelajaran kita ar-ruknus sabi', sampai dalam pelajaran kita rukun solat yang ketujuh, yaitu as-sujudu marrataini. Sampai kita dalam pelajaran solat kita ar-ruknus sabi', rukun yang ketujuh, yaitu sujud di antara dua sujud. Sujud marrataini artinya sujud dua kali, maaf. Ar-ruknus sabi', rukun yang ketujuh, as-sujudu marrataini, sujud dua kali, ya. Nah, perlu kita maknai wahwa lughatan, dalam segi bahasa sujud ini at-tatamun wal mailu, waqil al-khudu'u wa tadallul. Dalam segi bahasa sujud ini artinya at-tatamun wal mail, merendahkan. Jadi posisinya rendah, itu namanya sujud. Atau bisa dikategorikan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya merendahkan, tatamun wal mail. Mail artinya condong ke bawah. Ya. Itu artinya sujud. Waqil, dalam bahasa yang lain sujud ini al-khudu' wa tadallul. Khusyuk, kita khudu', betul-betul kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kalau orang nggak pernah sholat kan maka nggak pernah sujud. Orang yang tidak pernah sujud maka dihukumkan sombong, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau keluarga kita, sanak saudara kita nggak ada yang menunaikan sholat, kenapa? Dikatakan adalah sombong dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mau sholat? Ada orang yang mengatakan, oh fulan rajin sedekahnya, rajin zakatnya, tapi tidak sholat, dosa, haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sombong, khudu'. Sholat itu artinya khudu' dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tadamun wal mail, wa kila al-khudu' wa tadallul. Syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallah. Secara syar'an dalam ilmu fiqih, sujud ini wad'ul musalli, meletakkan orang yang sholat. Apa yang dia letakkan? Jabhatahu, ingatkan ya. Yang dia letakkan jabhatahu. Jabhatahu ini kening. Nggak tahu kening, jidat. Nggak tahu jidat, apa lagi? Apa selain kening sama jidat? Jenong. Ya. Pokoknya gitulah, ya, kening. Wad'ul musalli jabhatahu ala musalla. Meletakkan orang yang sholat jabhatahu kepada tempat sujudnya alal musalla. Jadi meletakkan al musalli, apa yang diletakkan? Keningnya, ingat keningnya. Ini kening, ya, diletakkan di atas musallahnya, di atas tempat sujudnya. Apapun bentuknya tempat sujud yang memang diperbolehkan, tidak najis, tidak kotor, musalla. Ingat kening, ya. Berarti kalau ada orang pakai kopiah seperti ini, pecinya, nih. Ada kan seorang kopiah begini nih. Nih. Dibilang keren, enggak juga. Ya. Pakai kopiah begini, ya. Salat dia. Salat ala musalla, yang diletakkan itu keningnya apa kufiahnya? Keningnya apa kufiahnya? Kufiahnya, maka tidak sah. Nanti ada syaratnya sujud. Tapi hebatnya ulama itu, kalau kita memanai dari arti saja sudah bisa dikeluarkan hukum kalau kita paham. Wad'ul musalli, meletakkan orang yang sholat. Apa yang dia letakkan? Jabhatahu, keningnya. Di mana? Alal musalla, di atas tempat sujudnya.
Berarti kalau dia sujud, misalnya sujud di kaki temennya, misal kaki temennya kan makmum nih, kaki temennya panjang, misalnya kan, kita ini bicara misal, bisa aja terjadi. Sujudlah di atas jari-jarinya nih, jari-jari kaki, maka enggak sah. Kenapa? Bukan musola, bukan tempat sujudnya. Tempat sujud itu baik sejadah yang nempel, ya. Makanya keluarlah syurut, ya. Setelah kita artikan wadu'ul musalli jabhatahu ala musalla, meletakkan orang yang sholat itu jabhatahu, keningnya, alal musalla, di atas tempat sujudnya, maka keluarlah syurut, ya. Ada syarat. Syurutus sujudi tis'atun. Syarat sahnya orang sujud itu ada 9. Apabila kita sholat dan melaksanakan sujud sesuai syurut yang 9 ini, maka sah sujudnya. Apa saja? Yang pertama, an yasiha ma qablahu, jelas dari syarat-syarat yang sebelumnya sama. Untuk bisa sah sujud itu, maka rukun sebelumnya harus sah. An yasiha ma qablahu, rukun sebelumnya, sebelum kita melakukan sujud itu apa? Ada i'tidal, ada ruku, ada niat. Apabila rukun sebelumnya sah dan setelah kita melakukan sujud sesuai dengan rukun sujudnya, maka sah. Misal niat kita udah nggak bagus, udah walaupun sujud kita rapi, khusyuk, nggak geberak 1 jam, sampai makmum kabur semua, imamnya nggak bergerak 1 jam, tapi niat dia nggak betul, niatnya udah salah dari niat sholatnya, maka sujudnya udah nggak sah. Itu maksudnya an yasiha qablahu, ya. Itu maksudnya kalimat dikatakan an yasiha ma qablahu. Artinya rukun sebelumnya harus sah. Baru dia ketika melakukan sujud itu dilihat nanti sujudnya betul atau tidak. Kalau sujudnya betul, sah. Kenapa? Sudah sujudnya betul, maka rukun sebelumnya juga betul. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, an yaseha ma qablahu, maka harus sah rukun yang sebelumnya. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairah, ay adamul huwi li ghairihi, falau saqata ala wajhihi au hawalir ruku'i faja'alahu lis-sujudi lam yakfih. Syarat yang kedua, jadi syarat yang kedua, ketika musolli pengen sujud nih, orang pengen sujud, tapi niatnya tidak untuk sujud tadinya, tapi dijadikan sujud, sama seperti rukun yang sudah kita bahas, rukun ruku, sama seperti itu, ya. Jadi ketika kita mau sujud, memang tujuan kita sujud, nggak boleh yang lain. Kalau tujuan kita yang lain, maka sujudnya tidak sah. Betul, Dul? Dul sudah goyang-goyang saja. Alla yaksida bihi ghairah. Nggak boleh ada tujuan yang lain. Ingatin lagi. Orang melakukan ibadah sujud, nggak boleh ada tujuan lain, tujuannya sujud. Falau sakata ala wajhihi au hawalir ruku'i faja'alahu lisujudi lam yakfi. Dia misalnya sagata ala wajhi, lagi sholat, lagi mau sujud, ya mungkin temannya dorong lah, lagi ngapain nih, temannya mungkin nggak tahu dia lagi sholat misalnya, digituin, didorong lah, agak jatuh separuh seperti ini, sudah tanggung separuh nih,
Kalau dibangunkan lagi repot, langsung saja itu namanya sagata ala wajhi, jatuh sudah langsung saja dipakai sujud, maka lam yakfi. Kalau sudah seperti ini, contohnya kalau dia sudah seperti ini, ya. Ya contohkan, misal ada yang dorong di belakang, misal sudah seperti ini, kalau dia lakukan langsung sujud maka tidak sah. Jadi seperti apa? Balik lagi, intisab, dia balik lagi seperti ini. Ya ibu-ibu dilihat kelihatan di belakang ya. Ya walaupun ada hijabnya ngintip-ngintip lah dikit. Ya. Dilempangin lagi intisab. Setelah lurus begini ada tumak ninanya, baru dia sujud. Allahu Akbar, baru sah. Ya. Atau lirruku'i, atau hawa lirruku, dia pengennya ruku, nggak taunya imam sujud, udah jadiin aja dia sujud, maka tidak sah. Ya, balik lagi intisab, lempeng lagi, baru ruku yang benar. Jadi semua ada ilmunya dan ada aturannya. Gak bisa yang penting saya sholat, yang penting saya sujud, gak boleh seperti itu. Yang ketiga, an yatma'inna fihi. Orang sujud itu harus ada tumak ninanya. Ya. Tumak nina di sini harus hanya dengan sekedar bacaan subhanallah, sama seperti ruku ya, yang lainnya tumak nina di sini hanya dengan sekedar membaca subhanallah dapat dia tumak nina. Dan tumak ninanya syarat yang keempat, antakuna tumak ninatu yakinan. Jadi ketika kita melakukan tumak nina itu harus yakin. Yang keempat, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Nah, ini ada penjabarannya, dicatat. Ya kan banyak yang tanya. An yasjuda ala sab'ati a'dha. Syarat yang kelima, sujud itu ada terkategori dia sujud pakai 5 anggota tubuh. Pakai 5 anggota tubuh. Yang pertama apa? Sama seperti arti daripada sujud yang di atas. Yang pertama jabha, ingetin. Yang pertama jabha. Apa itu jabha? Kening. Ingetin. Apa itu jabha? Kening. Yang pertama keningnya ibu-ibu harus nempel. Dan orang sujud ya sujud, gak usah digosok-gosok, diamplas, ya. Gak usah keningnya diamplas biar pengen, biar ada cap, biar kening saya ada titik 3, 4, 5, 6, 7, gak perlu. Hanya Allah yang tahu. Terus Habib kalau orang sudah ada tanda gak apa-apa, husnudon. Kita ahlu sunnah wal jamaah ini dianjurkan bersangka baik. Mau orang tandanya 10, 12, 13, kita bersangka baik aja. Kita sangka baik mereka ahli sujud sudah. Gak usah dibahas sujudnya kenapa, kok bisa hitam, pakai apa sujudnya, gak usah dibahas. Yang penting kita bersangka baik, ya, sujudnya itu bagus udah. Ya. Saya punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, mondok di sana 10 tahun. Lihat beliau tahajud karena tidur sama beliau. Lihat beliau tahajud, lihat beliau sholat, sujudnya lama. Meninggalnya kalau tidak salah 105 tahun. Alhamdulillah mukanya bersih, kinclong muka Habib Abdurrahman As-Segaf. Tidak ada tuh tanda-tanda hitam-hitam. Sujud tahunan, puluhan tahun sampai umurnya 100 lebih. Beliau tuh sudah hidup dalam agama, sebelum balik itu sudah belajar agama, pintar dalam agama. Terus belajar ibadah sampai derajatnya Masya Allah wali min awliyaillah. Bagus keningnya, nggak ada item-item. Ya. Ingat, saya nyampe sini bukan menyebar fitnah, tidak menyalahkan orang yang ada itemnya. Paham ya? Pokoknya kita dianjurkan bersangka baik bahwasanya mereka ahli sujud. Paham? Ya.
Tapi aturan sujud enggak digosok-gosok. Ya, kening kita bukan pisau. Kesian kalau digosok-gosok. Ya. Sujud di sejadah, ya. Jangan sujudnya di paku. Sujud tempat sejadah, di karpet, di ubin boleh, ya. Jangan di paku. Jadi Allah yaksida bihi ghairah. Ingatin ya, kita bukan nyebarin fitnah. Ini mencontohkan sujud itu dengan kening. Dan cara sujud tidak digosok-gosok. Sujud Allahu Akbar, tempel. Ya. Kalau mau pakai lama, kasih double tip. Ya, tempelin. Ya, nempel. Nah, nempelnya itu ya. Oh, nanti ada syaratnya. Jadi kening kita ibu tempelin. Nah, ibu-ibu yang pakai mengkena biasanya suka banyakkan salah nih, khususnya akhwat. Mengkenanya terlalu ke bawah. Jadi keningnya nggak kena. Yang harus kena itu kening. Ya, kening itu boleh di sini, boleh di sini, boleh sini. Oh, Habib saya di tengah-tengah bisul, boleh agak miring ini. Ya. Yang penting kening. Ini kan masih kening nih, sini sama sini. Ya. Gitu. Jadi an yasjuda ala sab'ati a'dha. Jadi sujud itu dengan 7 anggota tubuh badan. Yang pertama jabha, ya. Terus kalau hidung bagaimana hidung? Ya. Kan banyak juga yang bertanya, hidung nih, ya. Hidung wajib nempel atau tidak? Nah, ini ada beberapa, tapi ada beberapa katanya harus bareng hidung sama kening. Tapi al-mu'tamad, mana dulu yang turun, hidung atau kening? Ya tergantung hidungnya panjang atau tidak. Iya. Kalau hidungnya panjang masih enak, nempet misalnya hidung rapi turunnya kan. Pas tek rapi gitu. Tapi kalau yang enggak bingung, pas hidung bagaimana nih? Bukan hidung yang nempel nanti dagu. Jadi kalau bisa bareng aja kening, ya kening nih. Ya. Artinya jangan dibikin ribet kalau ada yang gampang, ya. Jadi hidung enggak wajib, tapi ditempelkan sunnah. Jadi dua-duanya kening sama hidung. Makanya permasalahan kita kemarin yang lagi pandemi, orang repot dengan masalah sholat pakai masker. Betul. Jadi sholat pakai masker ini pada intinya makruh kalau nggak ada macem-macem dul. Ya. Ini dul kadang-kadang sholat bukan pakai masker ya, pakai helm. Lupa habis kerja rapi udah pakai wudhu, sholat pakai helm dia. Ya. Jadi sholat kalau pakai masker dilihat. Kalau nggak ada keperluan apa-apa makruh. Kalau nggak ada keperluan apa-apa. Tapi kalau sekarang kan ada arid, ada illah, ada sebabnya. Kenapa? Oh, lagi banyak virus. Ya, daripada nggak khusyuk kita sholat, Allahu Akbar, tetangga bersin. Waduh. Ya. Kita nggak pakai masker karena lagi ada penyakit begini, tetangga bersin gitu kan, aki-aki lagi. Ya. Bersin, bingung kita, ya, nahan napas sampai kuat kemana kita nahan napas gitu kan. Jadi ya udah menghilangkan was-was kita pakai masker selama ada pandemi. Kalau udah sehat, udah rapi, kita yakin sudah nggak ada, lepas sudah, makruh pakainya. Selama ada sesuatu nggak dimakruhkan boleh. Jadi sujud sholat pakai masker sah, ya. Jadi yang pertama sujud yaitu alal a'dha, ya, sab'ati a'dha, sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama kening. Jadi kening sama hidung yang wajib kening. Hidung al-mu'tamad enggak wajib tapi ditempel dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya kita kening doang nih, hidung enggak kena.
kening doang, hidung nggak kena, nah itu boleh. Tapi yang masalahnya orang sujud di kepala, begini deh. Jadi gimana ya, sujud begini nih, ya. Kayak anak-anak baru belajar sholat sujudnya begini, itu tidak sah. Ya, kalau kita mau katakan, oh mungkin nggak, ya mungkin. Banyak orang yang kadang-kadang bingung dia sujudnya begini. Allahu Akbar. Ini kan seakan-akan seperti sujud, tapi nggak sujud di kepala. Kelihatan nggak? Ya, bukan begini, dia begini. Itu kalau dia sujud di sini nggak sah. Ini kepala bukan jabha. Ya, ini kepala bukan kening. Paham ya? Jadi syarat yang keempat, syarat yang kelima, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Syarat sujud yang kelima yaitu sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama jabha, ingatkan kening ibu-ibu ibu-ibu kalau pakai mengkena ke atasin, tapi jangan sampai rambutnya keluar. Ya, di atasin tapi sesuai dengan kening aja, yang penting kening dapat. Ya. Habib, kalau ada orang yang keningnya lebar, ini bukan ngatain nih, Pianto ya, ini keningnya lebar misalnya, sampai kemari nih, misalnya, ya nggak usah juga dia sujud begini-gini, yang penting kena kening ratain gitu-gitu kan, wah, kayak gangsing gitu kan, nggak cukup di sini, tetap di sini. Kemudian yang kedua butunil yadaini, ya. Nih telapak tangan. Jadi ini ya pertama, kedua, ketiga telapak tangan nih kan 7, 1, 2, 3 begini. Ini baru belajar silat sujudnya begini. Wah, langsung push up ya. Ya, tidak mencukupi syarat sujudnya. Jadi sujud pakainya butunul asabi. Nih pakai ini. Telapak tangan kita 2, 3 seperti ini. Makanya ibu-ibu telapak tangannya dibuka kalau mau kena, benar. Ya, yang ini ditutup. Ibu-ibu ya, atasnya tertutup semaksimal mungkin bisa kita tutup. Nah, ini terbuka. Seperti ini. Itu buat sujudnya. Ya. Kemudian an yasjuda ala sabati ada, yang pertama jabha, yang kedua butunil yadaini, telapak tangan 1, 2. Jadi 2, 3. Kemudian rukbataini, ya. 4, 5, betul ya? 4, 5 rukbataini. Apa itu rukbataini? 2 dengkul kita, lutut. Ya. Lutut ini nempel ke tempat sujud kita. Jadi jangan sujudnya seperti ini. Nah, repot juga ya. Lututnya diangkat. Allahu Akbar. Biar kecil kata perutnya. Ya. Kayak ninja. 212 apa? Ninja berapa tuh? 250 cc ya. Ya. Ninja 250 cc gitu. Ya. Nungging dia. Ya. Bukan seperti itu. Jadi rukbataini. Syarat sujud yang keempat dan kelima rukbataini, yaitu dua lutut. Jadi 2 lututnya nempel. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 syarat sujud ini wabutuni asabi'ir rijlaini, yaitu jari-jari telapak kaki, jari-jari kaki kita begini. Jadi diusahakan kalau bisa jari-jarinya itu menghadap ke kiblat seperti ini. Paham ya? Semaksimal mungkin, enggak usah dipatah-patahin harus sujud begini, kalian bisa aja nih. Ya. Paham ya? Nih. Kakinya seperti itu didirikan ibu.
Jadi jari-jarinya itu dilipat sampai menghadap ke kiblat. Tapi sebisanya, semampunya, jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Gitu. Ada orang kan yang jarinya keras, gak bisa melengkung banget gitu kan. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu mathalan kullu jabha. Jadi artinya enggak semuanya, misalnya enggak semua sisinya wajib, juz'u saja. Sebagian saja dari kecil itu kalau udah nempel cukup. Misalnya kening ya, kan enggak semua kening, yang penting di sini aja. Sini enggak bisa di sini. Di sini enggak bisa lagi ada koreng atau apa misalnya di sini. Artinya juz'u saja. Bagian-bagiannya yang penting ada menempel di tempat sujud. Paham ya? Paham ya? Oke. Kemudian antakuna jabhatuhu maksyufatan. Nah ini syarat. Antakuna jabhatuhu maksyufatan walau juz'an mimma yasjudu bihi. Jadi dia punya kening, tempat sujudnya harus maksyufah, terbuka. Walaupun juzuk tempat kita buka itu tempat sujudnya saja. Misal contoh ini kan sekarang ada kopiahnya Pakistan kalau nggak salah tuh. Yang dia ketutup cuman ada pintu di sini. Makanya antum tuh jajan jadi paham. Biasa belanja jadi paham. Tahu nggak kopiah yang dia masuk tapi di tempat keningnya ada bolong, di sini aja nih. Tahu kan? Berarti kan sini ketutup, betul ya? Ya di sini ketutup, di sini ketutup. Tapi tempat sujud di sini doang terbuka. Nah itu boleh, masih sah. Maka di sini dikatakan antakuna jabhatuhu maksyufatan. Artinya jabhanya dia punya kening maksyufah, terbuka. Walau juz'an mimma yasjudu bihi. Juzuk yang tempat dia sujud aja terbuka, yang lainnya tertutup, boleh. Ya, enggak tahu kalau pakai helm dul, kebuka nggak tuh? Bisa sujud nggak tuh? Ya. Jadi antakuna jabhatuhu maksyufatan walau juz'an mimma yasjudu bihi, walau juz'an mimma yasjudu bihi. Artinya tempat sujudnya aja yang terbuka itu nggak masalah, yang lainnya ketutup. Yang penting ada bagian jabhanya, ada bagian keningnya yang menempel di musola, tempat sujudnya. Baik mau sujudnya di sejadah, mau sujudnya di ubin, ya boleh, tapi tempat sujud. Ya, nggak boleh pas sujud sudah sujud benar, tapi nggak nempel. Nah itu yang nggak sah. Harus nempel. Maka dikatakan maksyufatan, terbuka, alal musola, tempat sujudnya. Sampai ada yang mengatakan bahasanya tuh dulu kalau masih kecil, kalau ada rambut, ingat gak? Jangan satu helai rambut saja, itu nggak sah. Betul ya? Pernah dengar itu? Ya. Satu helai rambutnya itu, satu helai rambut kalau memang rambutnya model dulu pakai poni apa tuh? Ya. Nah, pakai poni, tapi bukan sehelai, baris dia, kayak wiper. Kayak buat ngelap mobil gitu misalnya. Nah, ini nggak diangkat seperti ini, jadi rambutnya yang baris rapi, baris. Ketika dia sujud, ya nggak ada yang kena tuh kening. Kalau nggak ada yang kena dia kening, nah, itu yang repot. Ya. Anak muda sekarang ini namanya anak milenial, demen repot. Coba sekalian kalau perhatikan setiap mau sujud, ya kan? Anak milenial sekarang kalau mau sujud tuh, setiap mau sujud begini aja. Karena rambutnya model apa? Korea. Miring sini misalnya, miring sini. Jadi kalau mau sujud, sujud. Kan banyak gerak deh akhirnya. Kenapa kalau kemana-mana ngantongin kopiah? Kalau memang mau sholat niat ngantongin kopiah, lagi mau sholat pakai. Jadi nggak repot-repot begini atau begini.
Jadi antakuna jabhatuhu maksyufatan. Jadi harus terbuka. Alla yasjuda, yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Nah, ini contohnya nih. Enggak boleh kita sujud, ibu-ibu juga, ya. Enggak boleh kita sujud dengan sesuatu yang bergerak, yang menempel dengan kita, misalnya. Misal kita pakai sorban nih seperti ini. Waktu sujud kan masih nempel, taruh di depan, kemudian kita sujud, kan yataharrak biharakatihi, dia kan bergerak dengan geraknya kita, dia ikut bergerak, maka enggak sah. Tapi kalau sorbannya kita taruh di bawah, kan udah enggak bergerak, jadi diibaratkan hukumnya buat sejadah kita, maka itu sah hukumnya. Nah, ibu-ibu banyakan mukenanya sujud di mukenanya, betul? Bu, ibu-ibu kalau sujud nih, karena mukenanya, wah ini mahal nih, wah, padahal belum lunas juga kreditnya. Iya, biar dilihat orang lebar, wah langsung pas sujudnya, sujud dia di atas mukenanya. Nah, itu yang tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Jadi ibu-ibu harus sujud di tempat sejadah, ibu, ya, bukan tempat mukenanya. Kenapa? Yataharrak biharakatihi, dia bergerak ketika biharakatihi, dengan gerakan dia. Jadi itu tidak sah, tidak boleh. Jadi saya ulangi lagi, syarat yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ya, dikit lagi. Yang kedelapan, irtifa'u asafilihi ala a'alihi, ya. Artinya yang belakang nih, kita punya pinggang ibu ajiz namanya, itu lebih tinggi dari tempat sujud kita. Jangan sujud itu lurus, ya. Kan ada bangku begini nih, ya. Nanti dia sholat depannya bangku begini, sujud dia lurus begini, kepala begini nih, lurus begitu. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi syaratnya sujud itu harus yang kepala lebih rendah daripada pinggang, jadi pinggangnya lebih tinggi, seperti itu. Dan yang terakhir, syarat yang ke-9, at-tahammul bi ra'sihi. Nah, ini maksudnya at-tahammul bi ra'sihi. Ini perhatiin sedikit nih. At-tahammulu bi ra'sihi bihaitsu, maknanya lau sajada ala qit'ati qutnin lan kabasat. Jadi bukan digosok-gosok. Orang sujud itu maksudnya at-tahammul bi ra'sihi, kepalanya itu memang harus diberatkan untuk sujud. Tapi sekadar apa? Seandainya kita taruh kapas nih, ya kapas, Bu, tahu kapas? Kalau kapas bedak, tahu kapas bedak, ya, biasa suka bedak nih. Makanya kalau punya istri itu modalin dong nanti orang nih, beliin kapas aja nggak tahu, ya. Nih kapas kan kadang-kadang kita ambil agak tebal loh. Nah, seandainya kita sujud, dia agak melesek ke dalam. Itu kapas, bayangannya kapas, maksudnya bukan melesek diujek-ujek, bukan. Seandainya kau taruh kapas melesek, jadi agak diberatkan kepalanya, paham ya? Jadi sujud itu agak diberatkan kepalanya sehingga nempel nih, nempel. Makanya gambarannya tuh bukan gambaran soal kalau seandainya ada kayu ditekan melesek ke dalam, bukan. Gambarannya cuman kapas. Lan kabasat, maka tuh kapas akan masuk ke dalam, akan lebih ke dalam. Jadi bukan juga harus ditekan banget, tidak. Ya, agama tidak menyusahkan, tidak mau bikin sakit orang. Jadi at-tahammulu bi ra'sihi, cara sujud yang benar syaratnya agak ditekankan, bukan neken banget. Bihaitsu, dengan catatan lau sajada ala qut'atin qutnin lan kabasat, kalau dia
ditekankan kapas itu kapasnya maka akan belesek ke dalam. Kapas saja cukup dengan seperti itu, bukan harus diputer-puter, digosok-gosok, digesek-gesek, ya, diasa-asa, bukan seperti itu. Udah tekan aja. Ya. Seperti itu diantara 9 syarat sahnya orang sujud. Nah, mudah-mudahan waktu sudah isya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kita akan teruskan dengan ar-ruknus samin, yaitu rukun yang ke-8, al-julus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud belum kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan adzan isya.